Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan resesi ekonomi global makin nyata dan mengancam banyak negara. Sri Mulyani meyakini perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01% pada kuartal 1 2022. Di gedung DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Susetio mengatakan, pemerintah boleh optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Namun, tingkat inflasi nasional yang masih di atas 4% harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Andreas, pemerintah harus mengambil dan menentukan arah kebijakan ekonomi yang mandiri, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga positif dan mencegah Indonesia jatuh ke jurang resesi. Memang inflasi kita dibandingin negara-negara lain itu masih relatif lebih baik. Kita tahu bahwa banyak dari masyarakat kita yang masuk dalam garis kemiskinan itu yang akan berdampak dengan adanya inflasi itu. Sehingga memang sekarang yang paling upaya yang mesti dilakukan adalah bagaimana kita mengendalikan inflasi itu yang menjadi perhatian utama. Sampai informasi ini disusun, nilai tukar rupiah masih sekitar 14.900 per dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun meminta pemerintah mengambil langkah untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Saat nilai tukar rupiah menguat, harga barang ekspor akan lebih kuat dan kompetitif, serta menghasilkan nilai devisa yang besar. Hal sebaliknya terjadi saat rupiah melemah, mengakibatkan pembiayaan terhadap impor nasional menjadi besar. Jika pembiayaan impor tinggi, devisa negara bisa saja terganggu. Penguatan pelemahan rupiah terhadap nilai tukar itu memberikan dua dampak. Bisa positif, juga memberikan dampak negatif. Positifnya, competitiveness harga kita, barang ekspor kita akan lebih kuat. Dampak positif lainnya ikutannya adalah devisa hasil ekspor kita akan membesar. Nah, cuma permasalahannya adalah kita juga akan mengalami sebuah tekanan ketika kita melakukan impor. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrul Samad mengatakan, pelemahan nilai rupiah mengakibatkan pembekakan biaya pada sejumlah industri dalam negeri yang memakai bahan baku dari impor. Ia berharap nilai tukar rupiah bisa kembali menguat karena besarnya penerimaan negara dari ekspor komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Hal itu akan menambah cadangan devisa negara yang bisa menjadi modal Indonesia bertahan menghadapi gejolak ekonomi global. The Fed mengenaikan suku bunga dan tentu capital outflow-nya pasti akan terjadi. Indikator lain kita masih optimis kalau nilai tukar rupiah karena ada beberapa penerimaan negara yang bersumber dari komoditas ekspor kita, komoditi ekspor, dan itu pembayarannya dalam bentuk valuta asing dan itu memperkuat cadangan devisa kita juga. Harga minyak dunia masih belum stabil, dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono juga meminta pemerintah mengantisipasi mahalnya harga minyak dunia, karena akan mempengaruhi harga BBM di Indonesia, terutama kategori non-subsidi. Jika harga minyak di dalam negeri naik akibat faktor global, bisa memicu kenaikan harga barang-barang. Hal itu bisa berdampak pada inflasi yang tinggi dan daya beli menurun. Nah, ini juga harus ada regulasi aturan yang cespleng begitu, yang membumi supaya tidak ada terjadi kebocoran-kebocoran di lapangan. Nah, mekanismenya itu saya pikir sudah dibahas begitu. DPR RI meminta pemerintah menjaga likuiditas dan mengukur inflasi dalam negeri, agar dunia usaha terutama UMKM bisa terus berjalan dan daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga. Kebijakan Menteri Keuangan di sektor fiskal, kebijakan BI di sektor moneter, dan kebijakan menteri lainnya di sektor real
dan administratif harus tersinergi dan membentuk keseimbangan baru sehingga perekonomian nasional mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.